Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ogin Hegerul Hamar. Di sini saya akan mereview jurnal dari dosen Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana, di mana pada kesempatan ini saya mereview jurnal yang dibuat oleh Bapak M. Randy Aridayandi, di mana jurnal ini berjudul Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik atau Good Governance di bidang pembinaan dan pengawasan indikasi geografis. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang dipimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut harus melaksanakan prinsip pemerintahan yang baik. Salah satu peran pemerintah daerah adalah di bidang pembinaan dan pengawasan indikasi geografis sesuai dengan amanat pasal 70 dan 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Hal ini penting dalam perlindungan hukum terhadap produk yang memiliki ciri khas karena faktor wilayah geografis suatu daerah hanya ada di daerah tersebut dan tidak dimiliki oleh daerah lain. Hal ini menjadi aset daerah yang dapat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat, terkhususnya petani. Seperti yang diketahui bahwa pemerintah daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah yang memiliki peran strategis dalam pembinaan dan penguasaan di daerahnya. Karena dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 5 menyebutkan urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggaraan pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Dalam hal ini maka eksistensi pemerintah daerah diuji dalam limitasi lingkup good governance, khususnya dalam hal bagaimana pemerintah daerah dapat melakukan optimalisasi peran pembinaan dan pengawasan indikasi geografis. Apakah keberadaan pelindungan hukum indikasi geografis dapat mensejahterakan masyarakat, khususnya petani? Dalam hal ini, pembahasan yang disinggung dapat beberapa poin, seperti halnya mengenai pemerintah daerah yang sejogjanya dapat melakukan optimalisasi peran pembinaan dan pengawasan indikasi geografis dengan melaksanakan kewenangan yang diatur dalam pasal 70 dan 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Pemerintah tidak hanya sebatas pendaftaran indikasi geografis suatu produk saja. Selanjutnya dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan indikasi geografis, pemerintah daerah harus memperhatikan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tujuan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani. Lalu harus adanya perlindungan hukum indikasi geografis dapat mensejahterakan masyarakat, khususnya petani, jika pemerintah daerah mampu mengoptimalkan perannya, yaitu dengan melakukan pembinaan dan pengawasan indikasi geografis. Serta fokus pemerintah daerah tidak hanya untuk keuntungan produsen atau pengusaha, konsumen, namun yang lebih penting adalah mensejahterakan petani yang ada di perlindungan hukum indikasi geografis. Saran yang disajikan oleh penulis yakni pemerintah daerah harus paham dan serius untuk melaksanakan perannya di bidang pembinaan dan pengawasan indikasi geografis. Melaksanakan perannya di bidang pembinaan dan pengawasan indikasi geografis ini sehingga pemerintah daerah dapat bertanggung jawab dalam perlindungan hukum produk daerahnya yang berpotensi dapat dilindungi oleh indikasi geografis, dengan harapan setelah mendapat sertifikat dari indikasi geografis ini maka dapat menciptakan perdagangan yang sehat, memberikan peningkatan yang dapat
mensejahterakan petani dan memberikan perlindungan kepada produsen atau pengusaha dan konsumen. Pemerintah daerah harus membuat kebijakan seperti peraturan daerah yang bertujuan mensejahterakan petani, seperti memastikan kemudahan ketersediaan dan subsidi bibit, memastikan kemudahan dan ketersediaan subsidi pupuk, memberikan perlindungan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan kepada petani, memberikan suatu standar terendah harga jual suatu produk yang dihasilkan petani, dan yang terakhir memastikan pemasaran hasil produk petani. Cukup sekian dari saya. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.